Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutrahma Idita Pratmadewi dengan NIM 20-462720 PT /PT-08-637 dari kelompok 6 dengan asisten pendamping Kak Halistia Hayu Azhara. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kegiatan mini project acara 3 pertumbuhan tanaman. Menurut pendapat saya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel pada tumbuhan yang terjadi secara irreversibel. Menurut Hapsari et al. Tahun 2018 menyatakan bahwa praktik pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tinggi organ tumbuhan. Pertambahan ukuran tumbuh-tumbuhan secara keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan jumlah dan ukuran sel. Tujuan praktikum pertumbuhan tanaman adalah untuk mengetahui proses pertumbuhan tanaman mulai dari penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah alat yang digunakan yaitu cetok, pot, penggaris, wadah untuk merendam biji, dan kamera. Bahan yang digunakan pada praktikum pertumbuhan tanaman ini adalah media tanam yang sudah dicampur pupuk dan tanah, air, dan bibit fop, yaitu kangkung dan bayam, dan bibit legum, yaitu tanaman kacang panjang. Kegiatan praktikum yang dilakukan sebelum penanaman terdapat kegiatan sebelumnya yaitu persiapan media, pupuk, perendaman biji. Persiapan media dilakukan dengan menyiapkan alat dan bahan untuk menanam tanaman. Setelah menyiapkan alat dan bahan, hal pertama yang dilakukan yaitu pot diisi dengan media tanam sampai dengan batasnya. Apabila pot tersebut sudah terisi dengan media tanam, langkah selanjutnya yaitu melakukan perendaman biji selama 5 menit. Apabila sudah 5 menit, ambil biji yang tenggelam untuk ditanam ke dalam pot tersebut. Apabila biji sudah ditanam, lalu tanaman tersebut disiram dengan air secukupnya. Pada minggu pertama, penyiraman dilakukan pagi dan sore atau 2 kali. Sedangkan minggu setelahnya penyiraman dilakukan 1 kali saja. Penanaman dilakukan kegiatan penyiraman tanaman pada minggu pertama dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Sedangkan minggu selanjutnya dilakukan penyiraman 1 kali saja, baik pagi maupun sore hari. Pengukuran dilakukan 1 minggu sekali. Parameter yang diukur saat pengukuran yaitu tinggi tanaman dan panjang tanaman. Pemanenan dilakukan setelah 4 minggu dan pada saat pemanenan dilakukan pengamatan ada tidaknya nodul dan warna pada nodul khusus untuk tanaman pada legum. Pemeliharaan tanaman dilaksanakan selama 4 minggu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang baik dan menumbuhkan nodul pada legum. Parameter yang diamati pada pemanenan adalah ada tidaknya nodul, warna nodul, dan bentuk nodul pada tanaman itu. Hasil dan pembahasan pada tinggi tanaman. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara pengukuran tanaman dari media tanam sampai ujung tanaman dengan penggaris dan tanpa dilakukan penarikan pada ujung daun. Pada tabel tersebut, amantus pada minggu pertama 8 cm, minggu kedua 10 cm, minggu ketiga 11,5 cm, minggu keempat 13 cm. Pada tanaman Ipomoea aquatica minggu pertama 12 cm, minggu kedua 16 cm, minggu ketiga 23 cm, minggu keempat 6 cm. Pada tanaman Sigma uniculatus spp sesquipedalis minggu pertama 23 cm, minggu kedua 25 cm, minggu ketiga 6,5 cm, minggu keempat 28 cm. Berdasarkan tabel tinggi tanaman bahwa tumbuhan Sigma uniculatus spp sesquipedalis mempunyai pertumbuhan tinggi tanaman yang cepat dibandingkan tanaman lain. Tinggi tanaman bayam pada minggu keempat yaitu 13 cm.
Menurut Astuti dan Tata, tahun 2020 menyatakan bahwa nilai rata-rata tanaman bayam tertinggi yaitu 10 cm, sehingga tanaman kangkung pada minggu keempat yaitu 26 cm. Menurut Krishna et al. Tahun 2013 menyatakan bahwa pertumbuhan kangkung ini sangat kokoh, tegak, dan seragam. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 30-35 cm. Umur panen kangkung ini biasanya 20-35 hari setelah panen. Tinggi tanaman kacang panjang pada minggu keempat yaitu 28 cm. Menurut Rizky tahun 2020 menyatakan bahwa tinggi kacang panjang hari ke-8 yaitu 142,94 cm. Faktor internal yang mempengaruhi tinggi tanaman yaitu genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, dan tanah. Pada panjang tanaman yaitu pengukuran panjang tanaman dilakukan pengukuran tanaman dari media tanam sampai ujung tanaman dengan berbaris dari dilakukan penarikan pada ujung daun. Pada tabel ini, tanaman amanthus minggu pertama itu 9 cm, minggu kedua 10,5 cm, minggu ketiga 12 cm, minggu keempat 13,5 cm. Tanaman Ipomeae aquatica minggu pertama 12,5 cm, minggu kedua 17 cm, minggu ketiga 5,23,5 cm, minggu keempat 26,5 cm. Tanaman Vigna uniculata sesquipedale minggu pertama 30,5 cm, minggu kedua 35 cm, minggu ketiga 38,5 cm, minggu keempat 45 cm. Berdasarkan tabel panjang tanaman bahwa tumbuhan Vigna uniculata ssp sesquipedalis memiliki pertumbuhan panjang tanaman yang cepat dibandingkan tanaman lain. Panjang tanaman bayam pada minggu keempat yaitu 13,5 cm. Astuti dan Tata 2020 menyatakan bahwa nilai rata-rata tanaman pada bayam terpanjang yaitu 15 cm. Pada kangkung minggu keempat yaitu panjangnya 26,5 cm. Menurut Taufik tahun 2019 menyatakan bahwa panjang tanaman kangkung di hari ke-28 yaitu 27 cm. Pada tanaman kacang panjang pada minggu keempat yaitu 45 cm. Menurut Rizky 2020 menyatakan bahwa panjang kacang panjang hari ke-8 yaitu 142,94 cm. Faktor internal yang mempengaruhi panjang tanaman yaitu genetik dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, dan tanah. Pada jumlah daun, pengukuran jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung daun yang telah tumbuh pada tanaman dari minggu pertama sampai minggu keempat. Pada tanaman amanthus, minggu pertama 4 helai, pada minggu kedua 6 helai, pada minggu ketiga 6 helai, pada minggu keempat 6 helai. Tanaman Ipomeae aquatica, minggu pertama 4 helai, minggu kedua 8 helai, minggu ketiga 10 helai, minggu keempat 14 helai. Pada tanaman Vigna uniculata sesquipedalis, minggu pertama 2 helai, minggu kedua 6 helai, minggu ketiga 10 helai, minggu keempat 16 helai. Berdasarkan tabel jumlah daun bahwa tumbuhan Vigna uniculata ssp sesquipedalis mempunyai pertumbuhan jumlah yang cepat dibandingkan tanaman yang lain. Jumlah daun pada tanaman bayam minggu 4 yaitu 6 helai. Menurut Astuti dan Tata tahun 2020 menyatakan bahwa nilai rata-rata jumlah daun pada tanaman bayam yaitu 10 helai. Kangkung pada minggu keempat yaitu 14 helai. Menurut Taufik tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah daun kangkung pada hari ke-28 yaitu 10 helai. Kacang panjang pada minggu keempat yaitu 16 helai. Menurut Zaifi et al. Tahun 2014 menyatakan bahwa jumlah daun tanaman kacang panjang yaitu 10 helai. Faktor yang mempengaruhi jumlah daun tanaman yaitu ada internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu genetik dan hormon. Faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya matahari, air, kelembapan, suhu, dan tanah.
Pada hasil dan pembahasan pengamatan modul, menurut Sari dan Prayudyaningsih tahun 2015 menyatakan bahwa nodul atau bibir akar ialah suatu pembentukan dari akar dari tumbuhan yang berisi bakteri. Pada tabel berikut ini, nama tanaman yaitu Vigna unguiculata sesquipedalis terdapat satu nodul dan 2 warna putih. Berdasarkan tabel pengamatan modul yang sudah saya bahas tadi, bahwa minggu ke-4 terdapat nodul dan memiliki warna nodul yaitu putih. Menurut Kurniawan et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa ciri nodul yang tidak efektif yaitu berwarna putih ketika dibelah. Hal ini disebabkan tidak terdapatnya legahemoglobin pada nodul. Menurut Paksonot dan Karnionot tahun 2017 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan nodul akar pada tanaman legum adalah bakteri Rhizobium, pH tanah, suhu, dan spesies tanaman. Berdasarkan hasil pembahasan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa proses pertumbuhan terdapat 3 tahap, yaitu penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Tahap penanaman perlu menyeleksi biji yang baik yang akan ditanam dan memperhatikan komposisi tanah serta pupuk yang akan digunakan. Tahap pemeliharaan harus memperhatikan penyiraman dan melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman tiap minggu. Tahap pemanenan harus memperhatikan ada tidaknya nodul dan warna nodul serta pengamatan pertumbuhan tanaman. Faktor internal yang mempengaruhi tanaman yaitu genetik dan hormon, sedangkan faktor eksternal yaitu nutrisi, cahaya, matahari, air, kelembapan, suhu, dan tanah. Berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan. Berikut terdapat footage video yang saya lakukan selama kegiatan praktikum penanaman. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.